warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yahdi kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat semua, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah, dan tidak ada satupun yang terjadi di bumi tercinta ini kecuali Allah menakdirkan siapa orang yang mengalaminya, di mana dan akan kemana. Sahabat semua, takdir kita berhadapan dengan pandemi pun demikian. Ketika Allah menakdirkan kita hidup pada zaman seperti ini, maka ini juga adalah takdir terbaik yang Allah titipkan pada diri kita. Kita tahu bahwa yang namanya pandemi ini bukan hanya satu kali terjadi pada saat ini, tetapi jauh, sejak 1300 sebelum Masehi. Sejak 430 sebelum Masehi juga terjadi Plague of Athens, kemudian juga sampai terjadi pandemi yang mengakibatkan kematian terbanyak, yaitu flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 sampai 1919. Kemudian juga terjadi pandemi-pandemi lain, diantaranya ada flu Rusia, ada flu Hong Kong, kemudian flu Asia, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semua, qadarullah, ternyata para penyebab, baik itu virus atau bakteri, ternyata sampai saat ini itu tetap ada. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan COVID-19? COVID-19 yang pada saat ini kita berhadapan pada gelombang yang ketiga, sahabat-sahabat semua, di mana gelombang pertama, gelombang kedua telah kita lalui, begitu ya. Cuma ada perbedaan karakter yang sangat menonjol. Ketika gelombang kedua terjadi kasus pada jumlah kasus sampai 56.000 pada saat itu, dicapai dalam waktu 3 bulan. Tetapi kalau kita lihat di gelombang ketiga ini, ya sahabat-sahabat semua, kasus 60.000 per hari dicapai dalam waktu 3 minggu saja. Artinya ini terjadi sesuatu yang berbeda ya dari pola penyebaran. Kemudian kalau kita perhatikan di angka 56.000, angka kematian saat itu pada bulan Juli sekitar 1.400 yang wafat. Nah, kalau kita perhatikan pada bulan Februari ini, pada bulan Maret ini, angka 60 ribuan kasus baru, ternyata angka kematian hanya sekitar 200 atau 100 sekian. Artinya sahabat-sahabat semua, di sini ada perbedaan pola infeksi ataupun virulensi ataupun apa namanya. Nanti kita akan coba berbincang dengan salah seorang dokter ahli penyakit dalam, dan qadarullah beliau juga adalah dokter subspesialis tentang penyakit infeksi tropis. Ya, beliau adalah Dr. Primal Sujana. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Ketua Program Studi P3D, ya, Program Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Pasundan, Bandung. Selamat pagi bagi teman-teman Sivitas Akademika dari Unpas. Semoga semuanya pada sehat. Dan ini juga, Dok, kemarin saya waktu Jumatan ketemu dengan teman-teman di FK Unpad, di Ekman, katanya sering menyimak. Dan beliau juga menyimak ketika kita siaran dengan Prof. Dedi. Oh iya, dengan Pak Dekan FK Unpas. Ya, selamat pagi juga buat sahabat-sahabat yang ada di FK Unpad, yang ada di Ekman, di DKM Asyifa 3, Asyifa 1 ataupun Asyifa 2. Baik, Dok, pada tema pagi ini kita akan mengupas tentang perubahan, Dok, ya, dari pandemi menjadi endemi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan dulu, mangga, Dok. Mangga, insya Allah. Mohon izin untuk share screen, Kang Asep. Ya, silakan, Dok. Silakan, Dok. Dokter Primal Sujana itu dokter yang nguji saya dulu ke koas, teman-teman semua. Masih ingat saya ditanya regimen TV dulu, Dok. Sudah kelihatan? Ya, sudah nampak, Dok. Silakan, Alhamdulillah. Dok. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholli wa yasili amli wahlul datan min lisani yafqahu qauli. Saya semoga kita semua diberi kesehatan, dan AA yang sedang di bandara juga mau berangkat
dilindungi perjalanannya oleh Amin, Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Kang Asep juga putrana enggal damang. Amin, amin ya Allah. Sekarang ini kan sedang rame-ramenya bahwa virus corona yang sedang mewabah saat ini sudah digadang-gadang. Kita tahu bahwa virus corona ini sudah lama sih ditemukan yaitu pada sekitar tahun 1960-an sudah terdeteksi dan jauh sebelum saya lahir, Dok, ya, virus ini ada ya. Saya umur 5 tahun waktu itu. Umur 5 tahun ditemukan dan menyebabkan sakit pada manusia. Pada saat itu ringan-ringan saja, hanya batuk pilek. Batuk pilek pada saat itu tahun 60-an tuh hanya batuk pilek. Jadi corona tahun 60-an mungkin mirip-mirip tahun 60-an batuk sekarang, pilek. Dok, ya. Kalau sekarang sudah nggak ada corona. Kalau anti kan kalau corona tahun 60-an. Iya, Toyota, Dok. Toyota Corona. Nah, kalau yang dulu itu virus corona itu banyak sekali gitu. Dan yang sekarang itu dinamakan SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi virus corona penyebab gangguan nafas berat yang akut. Kenapa 2? Karena yang pertama sudah menyerang beberapa tahun yang lalu. Nggak heboh, Dok, yang pertama, Dok? Ya? Yang pertama nggak heboh perasaan, Dok? Yang pertama itu sedikit, saya itu qadarullah mendapat anugerah yang luar biasa. Karena saya diinfeksi, ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang rumah sakit rujukan. Ya, rujukan. Ketika kasus HIV AIDS pertama di Kota Bandung, saya alhamdulillah ikut diminta untuk menangani, diperintahkan oleh Pak Direktur. Kemudian ketika SARS yang pertama, saya juga diminta untuk menangani. Kemudian itu hanya ada 1 dan itu pun alhamdulillah negatif. Kemudian ketika flu burung, alhamdulillah saya ikut menangani. Dan yang SARS-CoV-2 ini karena saya sudah pensiun, jadi saya tidak ikut langsung di sana gitu, di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, kita lihat ini asalnya tuh dari hewan, terutama kelelawar, kalong. Kemudian pada tahun 2002 itu pindah ke hewan yang lain, dari kalong pindah ke hewan yang lain, dan kemudian ke manusia, terjadilah wabah. Pada tahun 2002 ada MERS, Middle East di yang 2002 ini. Kemudian 2002 ini yang SARS. Kemudian yang 10 tahun kemudian 2012 ada yang Middle East. Kemudian sekarang 2019 ada yang SARS-CoV-2, COVID. Nah, kapan lagi ada wabah kurang tahu. Kenapa? Karena perpindahan si virus ini dari kelelawar yang biasanya ada jin. Kelelawar itu ditakdirkan memiliki ratusan, mungkin ribuan virus gitu. Tetapi tidak menyebabkan sakit. Dia menyebabkan sakit kalau sudah berpindah diantaranya ke manusia. Kenapa? Karena manusia kan ada yang makan kelelawar, ada yang berdekatan, ada yang segala macam. Ini mudah-mudahan wabah ini tidak terjadi lagi gitu ya. Wabah ini tidak terjadi. Nah, kita ingat sekali bahwa pada tahun 2020 bulan Maret, nah sekarang sudah bulan Maret lagi. Iya, bulan Maret, betul, Dok. Bulan Maret tanggal 11 itu WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 itu sebagai pandemi, artinya menyerang seluruh dunia. Dan 1 bulan kemudian di Indonesia pada bulan April itu ditetapkan oleh Presiden ini sebagai bencana nasional. Apa artinya bencana nasional? Artinya ditangani secara serius oleh pemerintah dan seluruh masyarakat kita. Harus bahu-membahu untuk mengurangi dampak dari bencana ini. Nah, kemudian kita lihat pada saat ini sampai dengan 2 Maret kita lihat bergelombang terus di dunia ini, terus bertambah.
jumlah kasusnya. Dan pada akhir Desember kemarin sampai sekarang sudah mulai melandai, ternyata terjadi gelombang yang berikutnya. Ada yang sudah merasakan gelombang keempat, kita gelombang ketiga. Kasusnya makin bertambah dan puncaknya makin tinggi, sehingga pada saat ini pada tanggal 2 yang lalu itu hampir sekitar 440 juta kasus di seluruh dunia. Hanya dalam 2 tahun hanya dalam 2 tahun 440 juta. Luar biasa ini kecepatannya, peringatan bagi kita. Sedangkan di Indonesia, nah kita lihat pertambahannya naik turun. Tadi disampaikan ada sekitar 50.000, yang kemarin pada tanggal 3 Maret itu kita sudah mencapai 5,6 juta, hampir 5,7 juta total, dan bertambahnya sehari kemarin itu sekitar 37, yang tanggal 4 itu sekitar 40.000 lagi, naik lagi kalau tidak salah gitu. Ini, nah berarti jumlah kasusnya terus menerus. Ada yang terdampak di tempat kita pun, di kantor kita, di lingkungan kita juga, kita sering mendengarkan deklarasi. Sebentar lagi sedang isoman. Kalau isoman mah apalagi kalau bukan saat ini. Isoman aja jadi ngetrend, Dok ya. Ya, isoman saya bukan sedang COVID. Nah, di Indonesia data dari Satgas COVID, nah kita sudah lihat ada gelombang pertama. Nah ini teh harusnya bisa pakai penunjuk gitu ya. Tapi ada gelombang pertama yang pada bulan Juli ini, Februari gelombang pertama, kemudian ada gelombang kedua yang bulan Juli lalu, dan sekarang kita memasuki gelombang ketiga, naik, ada puncaknya. Gelombang pertama ini disebabkan oleh virus dari Wuhan asli, disebutnya virus asli tipe original. Kemudian yang Juli ini Delta mutasinya, kalau yang sekarang katanya Omikron yang banyak, yang menyebabkan sakit gitu. Nah kita lihat bahwa kasusnya naik turun kalau hariannya, tetapi jumlahnya puncaknya ini lebih tinggi daripada yang waktu gambaran gelombang Delta bulan Juli lalu. Nah kemudian, maaf, lebih tinggi sama lebih cepat untuk mencapai puncak, Dok ya, dibandingkan dengan bulan Juli, Dok ya. Ya, beda dengan sebentar ini kok. Nah, begini. Nah, jadi kemudian, katanya Omikron yang menyebabkan, dan Omikron ini adalah luar biasa. Omikron ini memiliki sifat-sifat yang sepertinya begini saja mungkin ya Kang Asep ya. Iya Dok. Karena yang diperbesar tuh kalah jadi mogok ini. Kena virus mungkin, Dok. Jadi menariknya pada bulan November itu kasus di Afrika Selatan dan di Botswana meningkat. Kasus kasus COVID, dan sehingga WHO pada saat itu tanggal 24 kalau tidak salah 24 November menetapkan ini hati-hati nih, jangan-jangan varian baru. Nah kemudian laporannya luar biasa, ada satu daerah gitu yang kasusnya meningkat tajam, kemudian hanya dalam beberapa hari WHO sudah langsung mengubah status dari varian tersebut, yaitu B11529 menjadi varian of concern, varian yang perlu diwaspadai. Mengapa? Karena ada beberapa hal. Kemudian pada bulan Desember langsung menyebar ke 77 negara, dahsyat sekali penyebarannya, luar biasa. Dan kemudian pada bulan Januari ini sudah 171 negara, sekarang ini sudah lebih. Ada 4 subvarian. Yang original, yang
Afrika Selatan, ada BA1, BA2 dan BA3. Yang sekarang dikhawatirkan tuh BA2 karena lagi mahabu itu lagi banyak gitu. BA2 ini di beberapa negara di Inggris ini BA2 ini. Kalau yang Indonesia yang mana dok? Yang banyak dok? Di Indonesia yang ini dan BA2 juga sudah ada kasusnya. BA2 kalau lihat dari ini dok, virulensinya atau keganasannya yang mana tuh dok? Nah ini dia, kalau soal keganasan itu ada yang mengatakan tidak seganas yang Delta. Iya, walaupun BA1, BA2, BA3. Walaupun BA1, BA2. Tetapi di beberapa tempat sporadis ternyata BA2 lebih kuat dibandingkan dengan BA1 yang sebelumnya. Gitu. Tapi dibanding dengan Delta lebih lemah dibandingkan dengan Delta. Kenapa? Kan ada beberapa perubahan gitu. Yang dikhawatirkan kemarin itu Delta karena banyak sekali oksigen langka, betul dok. Rumah sakit penuh, sampai rumah sakit lapangan dibangun sampai di Brankar di mana. Iya betul. Kita mengalami itu semua. Kemudian, kenapa ini terjadi? Karena katanya kan orang sekarang sudah divaksin, sudah di booster lagi, sudah dosis ketiga. Tapi kenapa masih tetap kena? Karena punya kemampuan varian Omicron ini untuk melewati sistem kekebalan tubuh yang dibangun oleh vaksinasi dan yang ada di dalam tubuh manusia kita. Jadi dia bisa melewati itu. Sehingga hanya dengan dalam waktu hitungan hari langsung statusnya meningkat dari varian yang diwaspadai menjadi varian yang menjadi perhatian. Ya, dari VOM under monitoring yang dipantau menjadi varian of concern. Nah, ini tetapi aneh. Beberapa negara nih sudah mulai mendeklarasikan, dari Eropa hingga negara tetangga katanya mulai berdamai dengan Omikron. Jadi dari zaman 2 Maret itu nggak hilang-hilang ya, bagaimana semua terganggu, ekonomi kehidupan sehari-hari kita terganggu, sehingga diumumkanlah beberapa negara ini, Inggris, Irlandia, Belanda nih mengumumkan bahwa kami semua sudah lepas dari pandemi. Malaysia punya lepas dari pandemi. Artinya masih bisa terkena tapi tidak membahayakan, ataukah artinya sudah terkendali, kata di mereka. Sudah terkendali. Jadi walaupun positif mereka, dok, mereka positif di swab seperti itu? Ya, betul. Menjadi endemi kalau kata mereka. Endemi itu masih ada kasusnya, masih ada di swab masih positif, tetapi beberapa protokol kesehatan di daerah-daerah tertentu seperti memakai masker itu banyak yang sudah di drop, kemudian restoran, rumah makan mulai buka dan segala macam. Itu di beberapa negara ini hanya dengan batasan-batasan tertentu. Ada yang kalau dalam kereta api masih harus, di kendaraan umum masih harus, ke tempat-tempat rumah sakit segala macam masih harus memakai masker. Tetapi secara umum mereka sudah mendeklarasikan menurunkan status prokesnya dari yang ketat seperti kita menjadi hanya pada daerah-daerah tertentu. Wah, jadi menarik nih dok, jadi kabita nih dok. Gimana caranya nih namun surat perdamaiannya dok? Mengapa? Syarat-syarat perdamaiannya gitu dok. Mengapa begitu? Nah, karena di mereka kita tahu bahwa bulan Januari kemarin itu puncak dari Omikron. Iya, betul. Bisa sampai di Inggris itu 1,3 juta per hari. Per hari, per hari 1,3 juta. Kemudian hanya dalam hitungan minggu, kalau tidak salah 2-3 mingguan, turun menjadi hanya ratusan ribu. Dan sekarang hanya tinggal puluhan ribu. Gitu. Di Inggris itu. Di beberapa negara Eropa, di Prancis juga begitu. Sehingga mereka karena ini cepat meningkat dan cepat melandai. Dan ini mereka merasa ini kita sudah bisa mengendalikan nih. Ini salah satu syaratnya. Sehingga mereka berani menyatakan bahwa ini mah sudah terkendali, sudah kita bisa, sepertinya endemi itu tercapai. Mereka mengendalikan dengan sama dok, dengan 3M, dengan 5M gitu. Sama. Nah, ini di Inggris kita lihat
Nah, memang betul langsung drop kasusnya. Kita lihat di yang puncak yang terakhir ini. Langsung turun, dan dari bulan Januari yang 1,3 juta kasus per hari, pada 28 Februari itu hanya tinggal 78.000. Wah, drastis sekali, Dok. Ini lebih tinggi dari kita sih sebenarnya mah. Kita masih naik ke puncak gunung, naik turun. Kita kan 50 ribuan, 40 ribuan terlaporkan. Di Inggris sekarang sudah jauh lebih turun lagi. Yang 28 Februari itu sudah dari 1,2 juta di bulan Januari. Inggris, Amerika lebih dulu kena gelombang ketiganya. Bulan Januari mereka, kita lebih lambat baru pada bulan Februari ini. Jadi mungkin kita akan lebih lambat turunnya juga pada bulan-bulan yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan turun. Amin. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa Inggris berani menyatakan begitu, karena jumlah yang divaksinnya itu sudah tinggi. Oh, jadi syarat ketentuan di antaranya vaksin untuk perdamaian itu, Dok, ya? Jumlah penduduk yang divaksin sudah banyak. Mereka sudah mencapai yang 2 dosis saja sudah 73% pada tanggal 28 Februari. Sementara yang kita, sementara di kita nanti di booster sudah 57%. Yang dosis pertama sudah 78%. Ini data ini kalau kita melihat dari berbagai sumber suka agak berbeda sedikit gitu. Itu tidak jadi masalah. Tetapi banyak sekali orang-orang masyarakat Inggris yang sudah dalam tanda petik terlindungi oleh vaksinasi. Kedua, pada di pertama kasusnya menurun sangat drastis, artinya penyebarannya bisa terkendali, tidak membuat sistem kesehatannya menjadi gonjang-ganjing lagi gitu. Kemudian yang divaksin sudah mulai banyak, dan ini kenapa harus menghitung booster juga, karena tadi yang diketahui orang yang sudah divaksin bahkan sudah di booster sudah 3 kali juga itu banyak yang terkena ulang, dan dicek itu di whole genome sequencing itu disebabkan oleh Omicron. Di kita pun memang demikian, hanya memang kita ada keterbatasan untuk pemeriksaan ini Omicron atau bulan. Untuk menentukan kita rata-rata cukup positif, negatif gitu ya. Positif. Sedangkan untuk genomnya apakah ini om siapa kita kadang-kadang sedikit apa om, apa tante gitu kan. Tante gitu ya. Sis, bro gitu. Tidak semuanya diperiksa. Hanya Kementerian Kesehatan memang menyampaikan bila orangnya yang lansia sudah berulang kali kena COVID itu tolong diperiksa genomnya, yang kasus begini tolong diperiksa genomnya. Jadi tidak bisa semua, karena tidak semua tempat bisa melakukan genom tadi. Jadi hanya di beberapa tempat, terutama di Litbangkes gitu ya. Nah ini kenapa kan semuanya sudah divaksin, banyak yang sudah divaksin kok masih bisa tertular. Karena perlindungannya ternyata qadarullah, Allah itu luar biasa ya. Memang begitulah sunatullahnya, bahwa antibodi yang dibuat manusia dengan vaksinasi itu tidak sehebat antibodi yang memang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan sakit COVID. Yang sakit COVID itu antibodinya lebih lama melindungi dibandingkan dengan yang vaksinasi saja. Sakit COVID varian apapun, Dok ya? Varian apapun. Termasuk varian Omicron ini, Dok ya? Termasuk varian Omicron ini. Apalagi kalau orang yang sudah sakit, kemudian divaksin, antibodinya tahan lebih lama. Iya, jadi ini sakit ini sehingga orang-orang tuh berpikir, kan sekarang Omicron dalam tanda petik ringan katanya. Dibandingkan dengan Delta, udahlah biar aja yang banyak, kalau ada tertular sedikit kan banyak yang OTG sehingga antibodinya tinggi di masyarakat, sehingga yang idam-idamkan adanya kekebalan kelompok itu dengan cepat tercapai. Tetapi kan kurang etis gitu kalau membiarkan masyarakat sakit. Kurang etis membiarkan semua terkena gitu, Dok ya. Orang menjadi sakit karena melindungi, karena dampak dari sakit ini ya yang wafat juga masih cukup banyak. Kalau Eropa sudah mengumumkan tadi, Indonesia berpikir nih,
Pak Menteri sudah kan bahwa pemerintah kita sedang mempersiapkan semua protokol untuk mengubah status pandemi menjadi endemi. Iya. Nah, ini Pak Menteri Kesehatan ini sudah berulang kali menyampaikan itu sejak Januari. Nah, sekarang kita lihat apa sih pandemi? Pandemi itu wabah yang serempak terjadi di mana-mana di seluruh dunia lah. Itu pan seluruh dunia. Jadi ada satu penyakit yang menyebar dengan cepat dan ditemukan di seluruh dunia. Apalagi dengan transportasi sekarang yang demikian mudah, dunia medis sempit sehingga mudah menyebar. Nah, kalau endemi, nah ini yang katanya tujuan. Endemi itu adalah penyakit di satu daerah berjangkit dan terus-menerus ada, konstan. Misalnya sehari itu ada 20-30 kasus gitu. Tidak, dalam tanda petik, tidak menyebabkan gonjang-ganjing sistem kesehatan yang ada di daerah tersebut. Itu endemi. Gitu. Kemudian yang endemi ini kadang-kadang bisa meningkat, terjadi KLB. Jadi ada epidemi. Kayak breakout gitu dok, breakout. Kejadian luar biasa yang biasanya hanya 20 sehari, besoknya bisa tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, 40 misalnya. Wah, jangan-jangan ini KLB. Seperti halnya DHF gitu dok? Ya, seperti DHF, seperti hepatitis A. Waktu itu kan ada KLB di daerah mana, di sekitar kampus, KLB di perumahan, itu hepatitis A saat itu. Ya, hepatitis A gitu. Ya. Nah, tetapi kalau ada para ahli yang menyatakan, nah ini endemi nih, setiap hari itu ada kasusnya. Iya. Nah, kemudian kalau tiba-tiba yang awalnya tidak ada, kemudian memuncak, itu disebutnya epidemi. Nah ini kalau endemi itu katanya bukan tujuan yang enak, bukan tujuan yang harus dituju, seharusnya sporadis. Kalau endemi itu angkanya dilihat tidak ada, kadang-kadang aja ada 1-2 gitu. Iya. 1-2 gitu, nanti itu sporadis. Dan sporadis ini, jadi di sporadis itu kasusnya terkendali, masyarakat aman, karena hanya sedikit. Nah kalau endemi itu terus ada, jadi kekhawatiran untuk tertular itu tetap ada. Ada beberapa ahli yang menyatakan tujuannya sebaiknya sih sporadis, bukan endemi. Gitu. Berarti syarat ketentuannya berbeda dok ya? Untuk jadi syarat ketentuannya ini lebih ketat lagi di sporadis itu. Di sporadis itu lebih ketat lagi. Nah sekarang data di kita yang tadi Kang Asep taroskeun, kita menurut data tadi saya ambil dari sumber yang sama biar tidak banyak berubah. Tanggal 2 Maret kita sudah alhamdulillah hampir 70% mendapat vaksinasi yang pertama. 70% yang pertama dok ya. Yang pertama. Di Eropa tadi di atas 80 dok ya. 79. Nah kemudian di Inggris ya. Kemudian ini yang sudah 2 itu 53%. Yang sudah di booster 4,1%. Banyak juga yang belum. Kenapa? Karena seperti populasi antara di bawah 6 tahun kan belum. Iya betul. Banyak juga yang belum. Nah, tetapi kalau kita lihat upaya kita untuk melakukan vaksinasi sehari itu bisa 1,7 juta. Wah luar biasa dok ya. Tanah air. Luar biasa, dan ya kan Kang Asep, kalau geografisnya Indonesia dibandingkan dengan Inggris mah aduh. Iya betul. Jauh bumi ke langitnya di sana mah. Kata yang bohong juga naik sepeda juga sampai. Kalau di kita kan gimana? Harus melewati lautan jauh. Selamat buat teman-teman yang melakukan vaksinasi di berbagai belahan Indonesia dok ya, dengan berbagai tantangan geografis. Alhamdulillah. Semangat terus teman-teman. Yang vaksinasi ketiga juga sudah 11 juta. Alhamdulillah targetnya. Walaupun target 208 juta masih jauh, tapi sudah nah jadi mengingat bahwa vaksinasi masyarakat belum seluruhnya banyak, kasus di Indonesia COVID ini yang gelombang sekarang ini masih meningkat, kemudian kita masih belum melandai, maka Prof. Zubairi Jurban menyatakan, beliau adalah Ketua Satgas Penanganan COVID Ikatan Dokter Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia belum waktunya berpikir untuk berdamai dengan Omikron. Karena syarat ketentuannya belum terpenuhi. Jadi sekarang mah udahlah prokes dulu aja. Turunkan kasusnya. Kenapa? Satu, di kita belum melandai tajam.
Walaupun ada yang bilang sudah melandai, karena jangan membandingkan hari per hari. Kemarin 50, sekarang 30, alhamdulillah turun. Besoknya naik lagi di 40. Nah, tapi lihat dalam waktu seminggu bagaimana turunnya. Di kita belum melandai tajam. Artinya kasus penularan masih ada. Vaksinasi belum mencapai target. Kita sedang berjuang keras untuk itu. Kemudian satu hal lagi yang beliau sampaikan, katanya Omikron ini masih banyaknya di Jawa Bali. Di luar Jawa Bali masih Delta yang banyak. Delta juga masih banyak di luar Jawa Bali. Kita tuh varian Delta beredar, varian Omikron beredar bersamaan. Tapi sekarang di Jawa Bali menurut beliau Omikron sudah banyak. Tapi di luar Jawa Bali Delta masih banyak. Nah, kenapa mengharapkan Omikron? Kita tahu kan kemarin ribut di WA, Bill Gates merasa menyesal karena sekarang ada Omikron sehingga vaksin tidak laku gitu. Iya. Karena memang Omikron ini ringan dibandingkan dengan Delta. Dengan pendahulunya. Tapi hati-hati pada yang lansia seperti saya, yang berkomorbid, yang anak-anak itu, pada orang-orang yang imunokompromi tetap kita harus sangat berhati-hati. Dan dia menyebabkan, bisa membuat kekebalan, dan kekebalannya itu seperti tadi yang disampaikan, kalau alami itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan dibandingkan dengan buatan vaksinasi. Tetapi kalau dua-duanya luar biasa. Kita kan OTG nih, banyak OTG, tidak tahu sudah ada antibodi sedikit, ditambah lagi dengan vaksinasi, antibodi kita insya Allah lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Itu. Kemudian sehingga tetap saja dianjurkan ini prokes, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan vaksinasi. Iya. Kenapa harus memakai masker, harus menjaga jarak? Karena penularannya bisa lewat droplet, lewat percikan ludah. Kemudian bisa lewat jabatan tangan, bisa lewat misalnya ludah kita yang mengandung virus jatuh ke satu tempat, apapun itu, kemudian menular kepada orang lain. Ya. Nah, ini ada satu foto bagus sekali. Nah, orang ini memiliki virus COVID. Dia tidak memakai masker, tidak mengapa. Kemudian di rumahnya dilacak. Di mana saja virusnya berada, ternyata lihat menyebar sekali dari berbagai tempat di meja, alat-alat gitu ya, apa yang dia pegang, kemudian sampai ke tempat cuci tangan dan gitu, mengandung virus, dan ini bisa menyebar. Sehingga kalau kita memakai masker itu insya Allah akan mengurangi potensi penyebaran. Apalagi melakukan kebersihan tangan, mencuci tangan, dan jangan selalu berada di ruang tertutup dengan jumlah yang cukup. Kenapa? Karena mudah sekali menyebar di ruang tertutup itu. Jadi kalau bisa ruang terbuka, makanya ruang-ruang sekolah harus terbuka. Gitu. Pada saat ini, alhamdulillah, Dr. Asep, di Indonesia semua vaksin COVID itu alhamdulillah ada. Sudah ada. Bahkan sebentar lagi vaksin merah putih yang dibuat di kita juga akan uji cobanya sudah hampir selesai yang saya ketahui. Jadi banyak sekali varian-variannya, platform istilahnya. Platform dari mulai yang klasik yang sudah ratusan tahun dipahami, yaitu virus dimatikan, sampai dengan yang modern, ada bagian-bagian dari virus tertentu yaitu mRNA dan segala macam. Itu di kita alhamdulillah sudah ada. Beberapa negara seperti di Afrika, itu banyak yang tidak bisa akses rakyatnya ke vaksin ini. Kenapa? Karena ketidakmampuan untuk membeli, dan kemudian supply yang tidak ada, gitu, berkurang, gitu kan itu. Nah, jadi tadi kan katanya Malaysia dan Filipina menyatakan sudah berdamai. Ternyata di beberapa menteri kesehatan Malaysia menyatakan kita harus hati-hati mendeklarasikan kalau sudah endemi. Di Filipina pun begitu. Ya, kenapa? Karena Omikron meningkat. Asalnya sudah dari Januari, dari Desember, ini mah kayaknya kita jadi endemi.
lebih tenang. Ternyata Omikron meningkat sehingga keputusan untuk menjadikan endemi itu perlu pertimbangan yang matang. Nah, apalagi kemarin ini Dirjen WHO, Dr. Tedros masih menyatakan bahwa COVID-19 pandemi ini belum selesai. Hati-hati. Mengapa? Betul, beberapa negara sudah divaksin banyak, menurun. Tetapi lihat negara-negara di Afrika, banyak yang masih terkendala untuk vaksinasinya. Kasusnya Jadi kita itu dunia yang difikirkan, jangan memikirkan diri sendiri. Seluruh manusia yang ada di ini. Baru kita mungkin bisa menyatakan bahwa COVID-19 ini dalam tanda petik tertangani. Kenapa? Saya kira kenapa ini berkepanjangan gitu ya. Ada dulu yang Wuhan, kemudian ada Delta, ada Omikron. Saya kira ini, saya yakini ini bahwa kita kan tidak tahu rahasia Allah. Apakah ini baik atau buruk? Kita merasa ini COVID ini, pandemi ini, menyusahkan, padahal mungkin baik gitu ya. Baik untuk membuat kita lebih waspada, muhasabah dan segala macam. Karena apa? Karena sekali lagi kita tidak tahu apa-apa. Sehingga wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, betul. Ini sehingga ya kita kan jalani, kita tawakal, kita bersabar dan untuk sama-sama menanggulangi pandemi ini yang insya Allah ya pada waktunya Allah sudah akan memindahkan itu seperti yang MERS, yang SARS pertama dulu. Kang Asep dan Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Alhamdulillah tadi penjelasannya yang sangat rinci dan detail, sahabat-sahabat semua. Masih bersama MQ Pagi. Saat ini kita menghadirkan seorang tamu, dokter spesialis penyakit dalam. Beliau juga ahli di bidang penyakit infeksi, sahabat-sahabat semua. Sahabat MQ TV dimanapun berada, sahabat MQ FM, beserta jejaringnya di seluruh wilayah Nusantara ini, dan siapapun yang menyimak di media sosialnya Agim, kita telah membahas barusan bagaimana ternyata tidak mudah untuk mengubah status yang tadinya dari pandemi, kemudian juga menjadi endemi. Ternyata juga syarat dan ketentuan untuk berdamai dengan SARS-CoV-2 ini tidak mudah, begitu. Jangan sampai kitanya ingin berdamai, kita belum punya senjata yang lengkap. Jangan sampai kita baik-baikan, mereka masih tangguh. Jangan sampai ketika kita ingin membuka masker, kita ingin kerumunan, begitu ya, persenjataan kita tidak lengkap. Justru kita yang menjadi korban. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, dalam rangka memperkuat diri, dalam rangka memperkokoh diri, kita akan terus berikhtiar. Semoga sistem pertahanan tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu makin lama makin tangguh, sehingga ketika kita berdamai, maka perdamaian itulah yang mungkin tidak akan saling menyakiti. Tapi manusia mah ada jarang menyakiti virus, Dok ya? Nggak pernah, Dok ya? Oh, nggak. Begini, Dok Asik. Assalamualaikum Pak Dekan FK Unpas, Prof. Dedi. Oh, Prof. Dedi ada hadir? Ada. Alhamdulillah. Begini, Kang Asik, kan kita itu manusia itu ya. Pada dasarnya kan kita musnahkan awalnya COVID-19, virus COVID-19 itu seperti eradikasi istilahnya, eradikasi penyakit, seperti keberhasilan mengeradikasi cacar, polio, cacar juga nih, Pak. Nah, jadi konteksnya eradikasi itu selalu bunuh virusnya gitu kan. Nah, tetapi kan virus itu makhluk ciptaan Allah gitu ya, jumlahnya sekian banyak dan memang ada dan ya saya sih meyakini, saya kira kita semua meyakini bahwa semua yang bergerak di bumi ini dijamin rezekinya gitu. Nah, tetapi yang harus kita lakukan adalah mengembalikan
ke habitat asalnya. Ya, biar kembali ke kalong aja dok ya, ke kelelawar ya. Kalau asalnya di kelelawar, kembalilah ke kelelawar, dan di sana tidak bikin apa-apa. Jangan ada di manusia aja gitu. Ya, cuma Batman aja mungkin yang kena dok ya. Batman. Tapi Batman jagoan. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi, Prof. Dedi Rahmadi. Punten Kang Apip, Prof. Dedi dijadikan co-host. Alhamdulillah. Pak Dekan hadir berkenan. Ya, baik Pak Dekan. Satu hal statement yang kemarin saya masih ingat 2 pekan yang lalu, bahwa salah satu hikmah terjadinya varian baru Omikron ini, hikmah ya, adalah bagaimana Allah mempercepat mungkin kekebalan yang bisa terjadi pada umat manusia ini dalam tempo yang singkat. Nah, terkait dengan uraian tadi, barangkali ada masukan Pak Dekan, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam kepada semuanya ya. Ya betul apa yang disampaikan oleh Dr. Prima, bahwa endemi mungkin akan terjadi setelah herd immunity, ya, artinya kekebalan masyarakat terbentuk paling tidak 70% ya. Herd immunity 70% dari kumpulan masyarakat itu baru kita akan terjadi endemi ya. Kalau 70% itu patokannya yang vaksin kedua kah, vaksin ketiga kah? Bukan. Apa? Kekebalan itu nanti terbentuk bisa pertama dari vaksin yang dibuat oleh kita. Ya, karena umur vaksin itu sebetulnya terbatas kan. Kita setelah vaksin kedua paling-paling 1 tahun bertahan. Setelah itu akan turun paling lama. Oleh karena itu akan harus di booster lagi, ketiga baru naik lagi. Nah, itu juga naik lagi juga tidak akan bertahan terlalu lama, akan menurun lagi. Sehingga pemerintah kita sudah merencanakan untuk wacana ke booster keempat. Ya, di samping kekebalan oleh yang dibuat manusia, juga oleh alam sendiri, yaitu oleh infeksi Omikron. Nah, infeksi Omikron ini gejalanya ringan, tetapi sempat membuat kekebalan dulu kepada orang yang kena. Ya, jadi kalau misalnya kekebalan masyarakat terbentuk oleh vaksinasi, juga terbentuk oleh infeksi Omikron, maka akan menjadi banyak. Nah, kalau sudah terbentuk 70%, biasanya itu masuk ke endemi. Barangkali itu penjelasan. Prof. Jadi betul ada hikmahnya segala sesuatu. Ya, Prof, kalau bisa kita bisa milih gini, Prof. Bagaimana caranya vaksinator itu dibantu dengan Omikron. Tapi bagaimana caranya, Prof? Cuma Dr. Prima, biar Omikron ini nggak usah galak-galak lah. Pokoknya nggak usah yang bikin yang aneh-aneh, cuma nyubit-nyubit aja. Idealnya kan gitu, Prof ya? Betul. Nah, ya itu qadarullah gitu ya, Kang Asep, bahwa kan pejamunya, inangnya, hostnya berubah. Jadi virus itu asalnya dari kelelawar pindah ke ini sekarang manusia. Manusia itu dari satu manusia ke manusia lain dengan etis yang berbeda. Dan tiap manusia itu tidak sama gitu. Kondisinya pasti berbeda. Yang kembar pun tidak ada yang sama. Sehingga si virus ini menyesuaikan diri. Nah, alhamdulillah kalau Omikron ini luar biasa banyak sekali mutasinya, tetapi dia berpindah kalau menurut WHO, walaupun kecepatan menularnya tinggi sehingga banyak yang, tetapi bila dibandingkan dengan Delta, bila dibandingkan dengan pendahulunya lebih ringan, walaupun tetap harus diwaspadai karena ini baru, dan kemudian dia itu berubah. Kalau yang Delta itu menyerang paru-paru, sukanya itu di paru-paru, sehingga merusak, membuat sesak napas, radang paru-paru. Kalau yang Omikron ini lebih senang di saluran nafas bagian atas, mirip influenza gitu. Di saluran nafas, jadi tempatnya berubah karena perubahan. Hobinya itu, Prof, jadi memilih tempat tinggalnya itu mungkin lebih ke pantai lah gitu kan. Kalau tadi di Luweng, mau di pedalaman gitu ya, lebih adem. Jadi lebih ke pantai gitu, seperti itu. Sehingga nih, Dok, baik Dok, ada pertanyaan nih. Yang sudah masuk. Nah, ada pertanyaan nih Dok yang menarik. Ini saya coba baca dari Instagramnya Agim gitu ya.
punten, lebih baik dari ini dulu deh. Dari Instagramnya Agim. Nah, ketika kita dihadapkan pada gelombang 4, 5 dan seterusnya, apakah ada kemungkinan nanti muncul gelombang-gelombang lain, ataukah ada mungkin varian-varian lain? Mungkin Dokter Primal atau Prof. Dedi, mangga silakan. Kalau saya yakin ada. Ada, Prof ya? Ada. Varian lain ada. Sekarang aja varian itu banyak. Ada yang varian VOC, jadi kalau VOC mah Belanda, kayak company ya, itu mah varian of concern gitu ya. Nah itu yang alpha, beta, delta, gamma dan omikron sekarang. Kemudian ada varian yang of interest, itu diawasi terus tapi tidak sedahsyat yang harus dapatkan perhatian. Itu ada eta, ada theta, ada segala macam gitu. Kemudian ada juga varian under monitoring karena berubah terus. Tetapi tidak menyebabkan apa-apa dalam tanda petik. Dia itu berubah. Tapi menyebabkan kekebalan nggak, Dok? Kekebalan ada. Kekebalan yang ada. Ya, Dok lah. Kalau bisa mah, Dok. Kekebalan ada. Tetapi kekebalan yang ditimbulkan, yang diinginkan itu adalah yang mampu menangani terhadap yang varian-varian of concern ini. Gitu kan, itu yang. Baik. Dok, pertanyaan yang bagus nih, Dok. Ya. Apakah ketika seseorang kena Omikron, dia juga mempunyai kekebalan terhadap Delta dan varian lain? Kekebalan itu terhadap virus coronanya. Maksudnya ketika seseorang kena Omikron, apakah dia juga kebal, Dok? Misalnya terhadap virus varian Delta atau virus varian lain, Dok? Insya Allah. Nah, bagusnya kan mungkin begitu, Dok ya? Kenanya mungkin yang ringan-ringan aja, tapi dia punya perlawanan yang mantap, Dok. Itu dia. Kalau boleh milih. Itu dia. Seperti yang tadi Prof. Dedi sampaikan bahwa dengan Omikron ini bahkan kan di media sosial itu viral sekali bahwa Pak Bill Gates menyesal kok ada Omikron gitu kan. Kenapa? Karena Omikron ini cepat menyebar, banyak orang kena ringan dan menimbulkan kekebalan. OTG-nya juga banyak. Betul. Dan OTG ini kebal gitu. Sehingga akan berkurang kasus-kasus COVID-19 di masa yang akan datang, insya Allah. Dok, kalau begitu, ketika varian dari Omikron ini menyebar luas, mungkin kekebalan imunitas itu akan segera tercapai. Apakah itu juga mungkin pertanda bahwa kedekatan kita dengan Omikron, kedekatan kita dengan SARS-CoV ini akan segera terwujud dan segera berdamai, Dok? Kalau menurut teori yang tadi disampaikan, keputusan-keputusan yang dari Inggris, Amerika segala macam, mereka mulai berdamai, Eropa terutama, berdamai dengan Omikron karena satu, yang kasus Omikronnya sudah berkurang. Jadi virusnya ada, tetapi damai gitu. Tidak saling ganggu. Dia di tempatnya, itu manusia ada yang kena sih sedikit. Dari yang 1,3 juta menjadi hanya dalam 3 minggu sudah turun jadi 78.000 di Inggris itu. Prancis menarik, Dok. Bagaimana kemudian yang divaksin sudah banyak, berarti yang kebal sudah banyak, melampaui yang tadi disampaikan oleh Prof. Dedi untuk di kekebalan kelompok itu tadi. Dok, mungkinkah mereka dari 1,2 juta sampai ke 70 ribuan itu, Dok ya? Intervensinya apakah bisa juga dilakukan di Indonesia? Bisa. Mereka kan lockdown sama menjaga jarak sama seperti disampaikan oleh Prof. Zubairi kemarin, putra beliau itu seorang dosen di perguruan tinggi di Amerika, itu di kotanya itu seminggu pakai masker, seminggu enggak, terus saja gitu. Jadi tergantung kasus. Jadi walaupun negara bagiannya menyatakan bahwa boleh masker dilepas pada tempat-tempat ini, tapi di kotanya, wali kotanya membuat ketentuan sendiri. Jadi kalau kasus agak naik, langsung diumumkan anak-anak sekolah harus pakai masker, harus jaga jarak. Tapi kalau itu boleh agak longgar sedikit, di tempat terbuka boleh buka masker segala macam gitu. Itu terus. Jadi memang salah satu cara untuk ini tetap itu dilakukan. Seperti di Inggris juga berbeda-beda. Kita kan mereka namanya ada United Kingdom gitu.
Tapi kan itu ada England, ada Wales, ada Ireland, ada segala macam-macam gitu kota. Ada yang saya tahu mah Manchester United gitu. Kesebelasannya dok ya. Ya. Nah itu tempatnya berbeda-beda. Ada yang kalau di restoran masih terbatas, ada yang di kereta api harus pakai masker. Tapi kalau di lapangan boleh gitu. Iya dok. Salah satu penyebab angka vaksinasi di kita belum memenuhi sesuai dengan target, diantaranya letak geografis dan kelompok umur dok. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lihat kelompok umur anak-anak itu di Inggris, di Filipina, di yang lain, barangkali Prof Dedi bisa menyampaikan. Prof. Nah, ini kelompok anak ini, itu Prof Dedi. Kan kasihan kalau orang tuanya sudah divaksin, kemudian juga kakak-kakaknya sudah divaksin, neneknya, kakeknya. Nah ini ada yang balita Prof. Masih di mute Prof. Punten. Sebetulnya itu yang menunggu pengalaman klinis dulu, percobaan klinisnya belum sampai ke anak-anak. Nanti barangkali kalau di luar sudah ada yang menggunakan vaksin tertentu terhadap kelompok anak, maka di kita nanti pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan mungkin akan mengeluarkan izin ya, baru kita boleh ya. Di kita masih dalam tahap penelitian klinis, belum sampai ya. Jadi untuk anak di bawah 6 tahun belum bisa ya, mungkin ke depan nanti akan bisa mungkin. Maksudnya ini dok, untuk Prof, ini di negara-negara yang sudah berdamai Prof. Apakah mereka juga anak-anaknya sudah divaksin juga Prof? Sepertinya sebagian sudah ada. Kalau nanti WHO yang dalam hal ini yang berkenan untuk mengumumkan boleh vaksinasi terhadap anak di bawah 6 tahun, tetapi itu berdasarkan uji klinisnya yang sudah dilakukan. Kan tiap-tiap negara lain-lain. Yang saya tahu Kang Asep, di Amerika sudah ada mulai uji klinik untuk anak umur 2 sampai 6 tahun, mulai ada uji klinik. Jadi belum gitu. Nah, kalau kita lihat dari angkanya dok, kalau lihat dari angkanya, apakah mereka yang di negara-negara yang sudah berdamai itu kejadiannya pada anak itu tetap tinggi dibandingkan dengan negara kita nih dok? Mereka kan sama belum divaksin juga anak-anaknya dok, tapi mereka kan sudah berdamai dok. Ya itu dia. Jadi mereka itu kebijakannya begini, kebijakannya adalah target awal dari vaksinasi adalah tercapainya kekebalan kelompok. Kelompok itu dok ya? Kelompok kekebalan masyarakat secara umum, bukan individu. Nah, sehingga dengan adanya kekebalan masyarakat secara umum, kelompok-kelompok yang belum tervaksinasi itu terlindungi oleh mereka yang kebal. Misalnya ada 5 orang, 4 sudah divaksin kebal, 1 tidak, yang 1 ini terlindungi oleh yang 4. Gitu. Oh betul, karena yang 4 itu kemungkinan keempat itu aman, jadi yang 1 ini juga aman, tidak akan ada sumber tertular dari yang ini. Nah itu yang pertama itu kenapa? Karena sekali lagi tidak semua kelompok umur dan tidak semua kelompok masyarakat bisa akses dengan vaksinasi untuk COVID ini. Tapi untuk anak-anak saya membaca sedang uji coba, mereka hanya hasilnya kan kalau mau dikumken di seluruh dunia ya harus WHO yang menetapkan dan hasil kemangkusannya itu efikasinya juga harus itu. Anak-anak yang kena banyak, yang sekarang ini Omikron banyak anak-anak yang kena. Oh iya. Berarti bagus dok ya kalau COVID ke Omikron kena anak-anak ya. Sebetulnya kalau sakit nggak ada yang bagus. Tapi yang namanya Om sama keponakannya kali sayang dok ya. Om sama keponakannya. Baik dok, ini ada pertanyaan. Salam dok, saya tinggal di Belanda. Ya. Anak-anak di sini tidak banyak yang divaksin. Ya. Apalagi yang di bawah umur 5 tahun. Kabar dari Ibu Rini dari Belanda ya. Mudah-mudahan Bu Rini di Belanda jam berapa jam sekarang ya? Belanda 3 jam ya, beda 3 jam. Ya, duluan kita dok ya? Ya, duluan kita. Duluan kita. Jam 3, Ibu lagi sholat tahajud mungkin Ibu baru sholat. Alhamdulillah. Baik, selamat pagi, selamat subuh teman-teman yang ada di Belanda. Teman-teman dari Makedonia juga di sini sedang menyimak. Baik, sahabat-sahabat semua, masih bersama dengan Dr. Primal Sujana dan Dr. Prof. Dedi Rahmadi
kita akan coba mengupas lebih lanjut lagi apa sih sebetulnya dan bagaimana caranya agar kita tuh kalau bisa mah udahlah bebas gitu ya, nggak pakai masker tapi tetap sehat gitu ya. Nah, Udahlah itu bisa kayak maunya dulu mah lagi begitu. gitu ya. Maunya bisa kumpul begitu lagi begitu ya, tapi tetap Ya. sehat. Begitu. Tetapi Dokter Asep, Ya. ada satu di Jepang Ya. yang saya tahu itu memakai masker itu sudah menjadi kebiasaan. Mereka yang pilek, batuk itu selalu memakai masker kalau keluar rumah gitu. Iya. Sebelum zaman COVID, sebelum apapun. Nah, kalau mereka sehat, ya mereka buka lagi maskernya. Jadi sudah satu kebiasaan. Artinya mereka kan ladiror waladiror gitu ya. Dalam keadaan bermuamalah, kita jangan menyebabkan orang lain sakit, ya, betul, dan kita juga jangan tertular. Artinya kalau kita sudah sakit, kemudian ada pilek-pilek, ya memakai masker lah kalau keluar. Sebab terus terang Kang Asep, kan kita suka dengar ya, kalau kita mau bersin teh, kalau tidak wajib gitu, satu afdol gitu ya, itu jangan. Betul. Etiket batuk dan bersin. Gitu. Baik sahabat-sahabat semua, barangkali ada close statement penutup barangkali Dok. Bagaimana kita ingin mempercepat agar badai ini segera berlalu dan mudah-mudahan tidak ada badai-badai lain. Barangkali ada tips yang bisa dilakukan, Dok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Asep, ada Prof. Dedi, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kuncinya adalah tentu ketawakalan kita, kesabaran kita untuk menghadapi ini semua. Kemudian satu, ya dari menurut para ahli ini akan berlalu bila kekebalan kelompok, kekebalan orang per orang itu meningkat jumlahnya. Dan salah satu upaya yang cepat untuk meningkatkan itu dan baik adalah dengan vaksinasi. Sehingga marilah kita sama-sama sukseskan vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini bagi mereka-mereka yang memang layak. Karena tidak semua orang layak untuk mendapat vaksin. Apalagi tadi yang selalu disampaikan oleh Prof. Dedi, anak-anak antara di bawah umur 6 tahun kan masih belum layak karena belum ada vaksinnya. Jadi kalau kita, janganlah kita dalam tanda petik tidak mau divaksinasi. Kenapa? Karena selain melindungi diri kita, juga melindungi keluarga kita yang terdekat. Kemudian yang kedua, tentu dalam mencapai jumlah faktor yang kebal yang tervaksinasi ini dalam jumlah yang cukup, virusnya masih beredar di sekitar kita. Sehingga tolong upayakan agar jangan datang ke tempat kita, ke badan kita, yaitu kita dengan mencoba menjauhkan virus itu dari diri kita dengan memakai masker, kemudian dengan menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena dengan sabun, dengan ini insya Allah virusnya itu mati. Yaitu saya kira itu, dan tentu menjaga kesehatan diri kita. Baik. Terima kasih Dr. Primal, terima kasih Prof. Dedi Rahmadi yang telah membersamai di acara MK Pagi. Terima kasih sahabat-sahabat MK TV yang menyimak dimanapun. Kemudian terima kasih kepada sahabat-sahabat di MKFM dan di berbagai medsos AGIM. Alhamdulillah telah selesai acara MK Pagi kali ini. Semoga dapat mengambil hikmah sebanyak-banyaknya. Kita masih dicoba kesabaran, dan kesabaran itu salah satu peluang untuk berpahala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.
Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.